Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, kita berpeluang melanjutkan perbincangan tentang kisah salihin yang sangat menarik, yang dapat menghibur di kala duka, yang dapat menuntun kita untuk menempuh jalan yang terbaik dalam hidup ini. Kisah si ibu yang kematian suami, umurnya masih 30 tahun, anaknya 5 orang, masih kecil-kecil semuanya. Namun si ibu ini ada sejarah yang hebat, yaitu saat dia kematian suami, waktu dia pikirannya kusut, dia dapat suatu tuntunan dari langit. Dia mendengar ceramah, itu gunanya dengar ceramah ya. Si penceramah mengatakan, kalau kita ada masalah, ayo beristighfar. Maka ibu ini pun beristighfar. Anak-anak yang 5 orang dilatih untuk beristighfar, bukan seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan. Dalam kisahnya sendiri 6 bulan katanya. 6 bulan mereka beristighfar dengan yakin kepada Allah, lantas segala masalahnya selesai dengan baik. Anaknya pun belajar di sekolah, anak pertama masuk sekolah, anak yatim ya, hafal Quran dan bersemangat hidupnya. Cemerlang dia punya akademiknya, pelajarannya cemerlang, maju, ngetop. Di sini di antara pelajaran yang boleh kita ambil dari kisah ibu ini, beri kedahsyatan istighfar dalam mencari solusi permasalahan hidup. Orang ini banyak masalah. Kalau mereka rajin beristighfar, mempelajari istighfar, sehingga istighfar menjadi minatnya, menjadi kesukaannya, seperti mana yang terjadi kepada ibu ini, kepada wanita yang kematian suami ini, akhirnya selesai masalahnya. Jadi perlu belajar tentang istighfar. Orang Melayu cakap, tak kenal maka tak sayang. Kenapa tak sayang? Tak suka. Dia tak kenal. Seterusnya perlunya disingkap mengenai variasi dan fadilat dan keutamaan istighfar. Kita perlu mencari istighfar yang selesai kita baca. Bukan hanya astagfirullahalazim saja. Banyak istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya, terutama istighfar dalam sholat, istighfar dalam sujud, istighfar pagi petang. Jadi perlu belajar. Istighfar dalam Quran lagi. Ada yang panjang, ada yang sederhana, ada yang pendek. Istighfar yang paling pendek dalam Quran, ayat 285 suratul Baqarah, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Begitulah ya. Kemudian di antara pelajaran juga zikir istighfar, bahkan juga tilawah Al-Quran, jangan dilakukan sedikit. Jangan hanya sedikit. Dalam pengalaman ibu tunggal ini, beliau beristighfar 6 bulan. 6 bulan, siang malam, petang pagi beristighfar. Serius. Nah, kalau kita lihat dalam Quran juga, ayat Quran yang berkenaan dengan zikir, boleh kita lihat ya, bahwa zikir itu jangan sedikit. Kalau sedikit, bila orang itu masalahnya besar, masalahnya banyak, kalau dia zikir sedikit, tidak mampu kekuatan zikir tadi mengalahkan masalah dia. Karena zikir ini juga termasuk doa ya. Dalam keterangannya ulama mengatakan berdasarkan hadis Rasulullah SAW, katanya doa dan qadar itu bertarung. Doa dan takdir itu bertarung. Ibu ini ditakdirkan dia kematian suami. Kemudian dia beristighfar. Nah, dalam hadis tentang qada dan qadar dikatakan oleh ulama, qada dan qadar itu bertarung dengan doa dan istighfar. Kalau doanya kuat, qada tadi akan kalah. Kalau doanya lemah, qada tadi akan menang. Kalau sama-sama kuat, dia akan bertarung terus. Itulah maka dalam bab zikir, kita jangan hanya berzikir sedikit, supaya zikir tadi dapat mengalahkan ketentuan yang tidak memihak kepada kita. Contohnya ibu tadi kematian suami. Dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat berapa? Ayat 10, halaman 554, Allah memperingatkan di sini, wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Berzikirlah sebanyak-banyaknya
agar kamu meraih kejayaan. Demikian juga kalau kita simak dalam surah Al-Ahzab, selalu ayat ini disebut ya, tentang galakan menyuruh berzikir banyak-banyak. Halaman 423 ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, berzikirlah sebanyak-banyaknya kepada Allah. Jangan sedikit. Nah, kalau kita berzikir banyak, apa resultnya? Disebut dalam ayat sesudahnya, Uzkurullah dzikran katsira, ayat 41. Berzikirlah sebanyak-banyaknya, wasabbihuhu bukratan wa asila, bertasbihlah pagi petang, huwallazi yusalli alaikum. Allah akan melimpahkan rahmatnya kepada orang yang berzikir banyak tadi. Wa malaikatuh, malaikat akan mendoakan, malaikat akan support dia. Liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur, agar kamu terkeluar daripada kegelapan menuju suasana yang terang benderang. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah itu memang sangat rahim terhadap yang beriman. Jadi dalam kisah ini katanya kita hanya jangan hanya berzikir sedikit, sangat banyak nas Quran menggalakkan supaya kita berzikir tidak sedikit, sebanyak-banyak mungkin ya, sebanyaknya mungkin. Subhanallah. Berikutnya, pendidikan dan terbiah zikrullah bagi si anak sangat perlu dan dominan. Kalau kita mau anak kita berjaya, berhasil, sukses dan cemerlang, didiklah zikir dari awal, buat agenda zikir bersama keluarga di rumah. Terutama di hari-hari sekarang kita masih banyak di rumah ya, kita belum boleh beraktivitas di luar rumah seperti biasa. Kita masih disuruh stay at home. Kita banyaklah peluang ini untuk mendidik keluarga berzikir supaya nanti kehidupan itu berubah ya. Bila orang itu banyak zikir, dia akan berubah kehidupannya. Karena tadi dalam ayat surah Ahzab tadi dikatakan Allah akan melimpahkan rahmatnya, malaikat akan mendoakannya. Mudah-mudahan kita sebanyak sedikit mendapat limpah rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak zikir. Sebagai penutup, sama-sama kita baca zikir pendek. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhanbana kullah. Allahumma ighfir lana dhanbana kullah. Dikkahu wa jillahu wa awwala wa akhira wa alanata wa sirrah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.